itu projectnya. Pertama ini Patani backend. Nah ini tuh buat yang yang nyimpen produk tadi yang hubungin ke database nih. Nah kalau di package.json-nya di sini kan dia nggak pakai type apa-apa kan, udah dia default aja gitu. Tapi kalau misalkan yang ini kan Patani ML API. Yeah. Nah ini pakai type modul. Type modul. Nah ini type modul nih. Oh, emangnya bedanya apa? Kenapa pakai type modul? Karena dia nge-fetch data. Nge-fetch-nya di mana ini? Ini nih. Jadi kayak API ini tuh dia pakai API lagi gitu. Ini dapat mana? Ini tuh dapat dari sini. Nih, Patani ML. Nah, si Patani ML ini tuh adalah model yang dibuat sama ML-nya. Nah, ini kalau kalian lihat nih ada modelnya kan kayak gini bentuknya kan. Nah, ini tuh di-deploy dulu. Ini di-deploy dulu. Jadi kalian ngedeploy-nya 3. Satu ini model. Kemudian si model ini kalau udah ke deploy kan kita dapat alamat API-nya. Kan dapat alamat API-nya kan. Nah, itu tuh di-fetch di sini, diambil di Patani ML API. Nah, yang ini. Ini kita nge-fetch biar kita bisa ngambil si modelnya itu. Si modelnya itu kemudian kita prediksi. Nah, muncullah hasil prediksinya gitu. Nanti prediksi harganya itu muncul tuh. Nah, habisnya kan deploy nih. Yang ini kan ke deploy kan lagi. Si Patani ML-nya nih ke deploy lagi. Nah, si alamat kan nanti bakal ada alamat API-nya. Nah, itu yang bakal dipakai di Android. Gitu. Paham nggak alurnya kira-kira? Des, deploy-nya gimana Des? Paham nggak Des? Deploy-nya gimana beli terus? Deploy-nya banyak banget ya. Deploy-nya tuh, waduh kayak mana ya? Bentar aku buka ini dulu deh. Deploy-nya tuh aku kemarin, Takut lah aku. jujur aku nggak ngikutin tutor yang ada di GCSB. Aku malah cari cara di internet. Ini akunnya masih bisa dibuka nggak ya? Keywordnya apa, Mang? Buat cari di internet. Keywordnya. Keywordnya. Iya. Kemarin tuh aku Takut how Des. to deploy Benar-benar takut ya. API using Cloud Run. Nah itu Kayaknya sih. Hah? Itu GCSB juga. Gimana? Ini bukan GCSB. Bukan. Bentar. Prevensi. Bentar. Kok berhenti ngapa ya beli? Des, berhenti ya Des. Iya. Kemarin tuh aku ngikutin yang mana ya? Bentar deh, lupa aku. Nah ini nih aku ngikutin ini nih kemarin nih. Apa itu? Kode lab. Kode lab. Ini yang bikin berhasil nih. Seru. Oke, aku share deh. Chat ya. Oke. Nah ini deploy-nya ini aku nih kemarin benar-benar ngikutin yang ini banget. Tapi ada beberapa sih yang harus diganti ya. Yang mana? Wait, bentar. Ini kan basic nih, kita nggak enable API doang. API service maksudnya. Enable doang. Kemudian review configuration file. Nah, nih. Ini tuh repository apa namanya? API kalian yang mau di deploy. Dimasukin sini. Terus kita masuk ke foldernya dulu, jangan lupa. Kan kalau misalkan kita di terminal tuh kan git clone dulu, git clone bla 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 gitu kan. Nah, terus tuh
Kalau udah ke clone, masuk ke direktorinya. Habis itu tinggal tambahin ini. Bentar kok ini beda anjir. Bukan. Wait. Beda. Nah, Ini kali ya. ya benar itu. Ini nih. Salah aku. Awalnya mirip soalnya. Tuh. Nah, ini setup nih ya basic lah ya. Kayak misal kita ngeset kita si instansinya bakal ditaruh di zone mana gitu kan. Milih ini gampang lah ya nih. Nah, ini sama nih. Ini kita nge-clone dulu. Habis itu kita masuk. Nah, habis itu tinggal ini nyoba. Ini maksudnya ini nyoba kalau misal kan kita udah nge-clone nih, terus kita coba nih di sini. Terus kita preview. Nah, kalau kelihatan berarti maksudnya udah ke-clone. Udah bisa jalan projectnya tapi belum ke-deploy. Habis itu next. Ini aku skip sih kemarin nih, nggak aku coba. Kok bisa? karena si API-nya di run di lokal udah bisa. Jadi nggak usah dicoba. Kemarin Buat tuh Docker itu gimana ini? Docker itu ntar aku jelasin. Pertama, ini di cloud service ini kan nge-enable service-nya dulu kan. Habis itu ini tinggal di copy aja udah. Di copy gak usah ada yang diubah. Karena nih Google Cloud Project ini dia udah otomatis ngambil dari ID project kalian gitu. Habis itu kalau misal udah ini di run di terminalnya nanti ada kayak gini nih. Nah, pastiin statusnya sukses. Kan dia tuh nge-create image dulu nih di sini nih. Nah, habis itu tinggal kalian cek di cloud build-nya. Nanti kelihatan nih kayak gini nih nge-create image-nya tuh udah bisa apa belum gitu kan. Jadi kita kan di sini pakai kontainer ya. Kan Cloudrun itu berbasis kontainer kan. Nah, itu dia buat kontainer dulu, buat image dulu. Habis itu ini deploy-nya tuh di sini. Pertama, ini di jalan aja udah di copy aja semua ini. Copy aja. Harus nanti bakal ada kayak gini. Nah, region-nya ini itu usahain disamain sama yang di awal di setup. Ingat nggak yang di sini nih? Nah, nih. Itu bebas. Bebas. Itu bebas sih. Tapi yang penting nanti pas di sini disamain. Kalau misal tadi sentral 1 ya di sini pilihnya US sentral 1 juga. Begitu. Nah, habis itu ini kan kalau udah berhasil ya, udah nge-deploy-nya berhasil, cek dulu caranya di cloud run service list. Kalau misalkan kayak gini, berarti ini service-mu udah jalan nih, deploy-nya udah oke nih, udah berhasil nih. Habis itu next, cek lagi di sini. Nah, ini create revision maksudnya apa? Maksudnya itu kalau misal kayaknya kalau nggak salah kalau ada perubahan deh. Iya, kalau ada perubahan. Enggak deh. Iya. Kalau ada perubahan. Forensik. Ini aku skip sih kemarin. Oke. Terus ini nge-change website. Ini ngemasukin website nggak usah ini. Kan kita nggak pakai ini ya. Nggak pakai, maksudnya kita nggak nge-deploy FA-nya. Ini nggak usah. Terus update website ini nggak usah juga.
Udah sih, kayak gitu doang. Berarti cuma sampai nomor 6 doang. Ya, sampai sini doang. Kayak gitu sih. Nah, bentar aku, ini servisku masih ada nggak ya? Itu nanti kerjanya jadinya nunggu ML yang itu deploy Cloud Run itu. Atau gimana ya, Bro? Nunggu ML buat model. Kalau udah jadi langsung di deploy. Langsung di convert dulu ke JS. Oke. Convertnya itu tuh yang agak sulit tuh. Kemarin tuh aku minta tolong mentornya ML. Mentor ML ku. Bentar, aku ada servisnya nggak ya masih? Cloud Run. Oke, masih ada nih kebetulan nih. Nah, Cloud Run ini kan servisnya kan nih, ada 3. Patani backend, patani ML, ML API. Nah, ini dia tuh adanya di, maksudnya image-nya itu, si kontainer itu kelihatan di bagian image kalau nggak salah deh. Ini. Ini nih kelihatan nih. Jadi dia tuh bakal ngebuat image ini nih, yang pertama kali deploy tadi itu, yang di mana? Nah, yang ini. Nah, yang G-Cloud will submit bla 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 ini nih, dia tuh ngebuat si ini dulu, si image ini dulu, ngebuat ini satu. Nanti kalau misal kalian ada perubahan terus deploy lagi, dia ngebuat lagi gitu, deploy lagi ngebuat lagi gitu. Jadi ini si Dockernya ini dia tuh bakal ngebuat terus kalau misal ada perubahan gitu. Ini ada 3. Nah, kan kemarin aku bilang pakai Cloudbuild, ya kan? Nah, itu tuh penting banget sih menurutku. Karena kamu tahu kan, Des, Cloudbuild-nya? Hah? Gak tahu. Oke, jadi dia tuh fungsinya, ini kan tadi kan ngedeploy project-nya itu kan based on big GitHub kan? Ambil dari GitHub tuh. Nah, kalau misalkan kita setting Cloudbuild, dia tuh ketika kita ada perubahan nih, kan kita ngubahnya pasti di lokal dong, di laptop kita dong. Habis itu kalau udah ngubah, ke push ke GitHub dong. Nah, kalau misalkan kita setting Cloudbuild, ketika kita nge-push ke GitHub, dia bakal di deploy otomatis lagi sama Cloudbuild-nya. Jadi kalian nggak usah lagi nih ngetik-ngetikin kayak gini nih setiap ada perubahan. Gimana itu caranya? Nah, itu caranya Cloudbuild. Nah, emang ini bukan? Oh, ini Cloudbuild dashboard. Nah, settingnya di sini. Ya, kita pertama tuh kita kayaknya harus buat repository dulu. Nah, repositorinya ditambahin di sini nih. Caranya itu link repository, itu connection. Nah, nanti kan kelihatan nih di sini nih. Atau misal belum ada, kita create host connection dulu. Create host connection, tinggal pilih regionnya, terus name-nya apa, misal apa gitu, kayak aku Patani connection atau apa, bebas, tinggal connect. Kalau udah connect, nanti ada kelihatan di sini, tinggal dipilih salah satu, habis itu tinggal pilih repositorinya. Misal aku pilih ini deh, GitHub config ML gitu kan. Nah, kelihatan nih reponya nih, tinggal dipilih aja. Dipilih, terus di OK, habis itu di generate link gitu. Nanti bakal ada gitu. Nah, ini kan udah selesai. Misal kita udah buat link repositorinya udah nih. Habis itu kita buat trigger. Nah, trigger ini fungsinya apa? Jadi trigger ini tuh buat ngedeteksi
ini tuh ada nge-commit baru nggak sih di GitHub-nya, ada nge-push baru nggak sih gitu. Jadi kalau ada, nah ini bakal ngarahin ke Cloud Wheel-nya buat, oh ini ada nge-push baru nih, gitu. Dia bakal dilanjutin ke proses deploy-nya. Ini juga sama, di sini tinggal create trigger, habis itu name-nya apa, region-nya, description text nggak usah. Nah, event-nya itu apa? Event-nya itu adalah push to branch. Jadi ketika dia nge-push ke branch, nah itu jalan tuh triggernya. Terus yang ini nggak usah. Nah, source-nya ini bisa bebas sih, ini bisa pakai. Kalau misal kalian spesifiknya ke branch mana gitu, bisa pakai ini. Tapi ini sama. Bedanya apa yang 1-2 itu? Nah, kemarin itu aku nyobain nggak ada bedanya sih. Jadi kayak langsung aja udah di sini. Kan nanti kalau ini tinggal pilih repositorinya, connect new repository. Nah, ini GitHub, terus to continue bla bla bla, authenticate, udah gitu. Nanti udah connect tuh kelihatan tuh kan. Oke. Oke, anggap aja udah. Habis itu nanti bakal ada pilihannya di sini. Nah, branch-nya ini kalau nggak salah, aduh aku lupa ya pilihannya, ntar deh. Oke. Nah, sebelum kita buat trigger, ini ada satu hal yang penting yang kelupaan, yaitu kita harus buat Cloud Build YAML di project kita, di API-nya. Isinya apa? Isinya itu adalah step by step dari config-nya, nge-deploy-nya. Ini kan, aku buat yang ini. Nah, isinya kayak gini. Pertama, kalau misalkan kalian mau pakai cloud storage sebagai tempat buat nyimpen .env, tahu nggak .env itu apa? Apa buat? Nggak tahu aku. Ya udah, aku ini deh. Sorry, Jadi, beli. aduh nggak ada lagi ya dah. Jadi .env itu dia tuh fungsinya buat nyimpen konfigurasi krusial di project kita. Contoh, kan kita mau connect ke database nih. Username database sama password database nggak boleh ketahuan sama orang dong. Itu disimpan di .env. Terus kalau misal ada yang krusial lagi apa ya? Ya udah kayak gitulah intinya. Aku lupa isinya apa aja kemarin tuh yang krusial. Intinya salah satunya ada database. Apa? Nomor rekening ada nggak? Boleh, kalau misal mau pakai nomor rekening bisa. Nah itu tuh yang pertama ini. Jadi kan kita nyimpan .env-nya itu di cloud storage. Nah sekarang proses ini tuh maksudnya adalah nge-copy .env yang ada di cloud storage itu ke cloud run kita. Jadi diambil dari cloud storage, di-copy ke cloud run kita. Biar bisa dipakai, biar bisa berfungsi gitu kan. Itu satu. Terus dua, ini perintah untuk nge-build container image yang seperti yang tadi yang pertama itu kan. Yang ini kan. Bukan deh yang ini. Dia kan ngebuat container image dulu. Nah, itu tuh perintahnya yang ini. Kayak gini nih. Build, bla bla bla. Terus namanya apa? Ini nama ininya ya, nama kontainernya. Udah buat. Habis itu push the container image to container registry. Nah, ini tuh kita kan buat image nih, udah tadi buat image. Sekarang kita masukin ke container yang tadi itu. Jadi kalau tadi di apa sih namanya? Image. Salah. Image
kontainer. Nah ini kan di dalamnya ini ada docker banyak gini kan. Ini kan. Nah itu tuh yang tadi tuh fungsinya nge-push yang itu. Buat yang itu. Nah habis tuh ini baru nge-deploy ke project kalian. Ini tuh proses akhirnya, proses paling puncaknya lah istilahnya, dia tuh nge-deploy-nya yang ini perintahnya kayak gitu. Nah ini maksudnya itu pertama kita nge-run, ini artinya kita nge-run suatu perintah, terus runnya apa, tipenya deploy kan, habis itu namanya apa, kita buat pakainya image, habis itu nah ini nama si container image-nya yang udah dibuat tadi, yang ini nih kan tadi buatnya kayak gini kan, jadi masukin di sini. Terus regionnya udah apa pakainya apa gitu, terus platformnya kayak gini, terus kayak gini, udah kayak gitu aja. Kalau misalkan ini udah ke config, udah kalian kalau ada perubahan nge-push doang ke GitHub, udah langsung ke deploy gitu. Oke. Masuk. Begitu. Ini kalian bisa lihat-lihat aja lah di punyaku. Nanti di GitHub. Nah ini aku tunjukin yang .env dulu ya. .env itu ada di cloud storage. Nah ini aku simpan cuma ini doang nih. Simpan ini doang. .env ini bisa di-download nggak? Nah, isinya ini nih. Tuh. Nah, pertama isinya itu adalah port. Nah, port lupa aku. Portnya berapa? Port dari API kalian tuh berapa? Kan diisi di sini, tambahin. Terus database name-nya apa? Terus ini untuk koneksi ke MySQL-nya apa, berapa? DB username-nya apa, password-nya apa? Terus host-nya atau alamatnya apa? Berapa IP-nya gitu. Ini kalau udah pakai Cloud SQL. Tapi kalau pakai local SQL cuma kayak gini doang nih. DB-nya apa, terus password-nya apa, DB host-nya itu localhost. Jadi sebenarnya di sini aku nambahin 2. Pertama buat yang udah Cloud SQL, yang kedua yang ini yang lokal nih. Jadi buat pakai MySQL yang ada di laptop kita. Nah, itu tuh buat nge-deployment awalnya itu bagus, biar nggak nge-deploy dulu, biar nggak usah dari awal, nggak usah ngebuat Cloud SQL dulu karena kan bayarnya mahal. Terus juga belum dipakai gitu. Terus, nah ini ada config Cloudinary dan lain sebagainya. Ini tuh aku cuma buat nyimpen data gambar aja Cloudinary. Kalau kalian nggak nyimpen data gambar nggak usah, nggak apa-apa. Ini Cloudinary, udah ini Cloudinary semua ini. Sampai sini aja sih. Ini yang paling penting nih, portnya. Nah itu isinya .env. Itu disimpan di sini. Nanti cara makainya itu, nah kayaknya ini deh. Ini di copy, dan jurinya di copy, dimasukin ke bentar, dimasukin ke CloudBuild-nya tadi tuh. Ini di copy terus dimasukin ke CloudBuild-nya. CloudBuild dimasukin ke gimana ya, trigger bukan trigger, nah dimasukin ke sini nih. Jadi kan tadi konfigurasinya kayak gini kan,
Dia tuh aku ngejelasin udah sampai sini. Terus yang ini, yang cloud build yang tadi di project kita tuh. Terus, nah ini substitution variable maksudnya. Jadi kita buat satu variabel namanya _.env, ini bebas sih namanya. Terus value-nya kita ambil dari cloud storage tadi tuh yang udah kita copy. Nah udah, habis itu tinggal save. Nah si .env ini, yang variabel ini tuh dipakai di sini. Nah ini. Jadi kita dari si variabel ini, isinya adalah .env, kita copy ke cloud run kita gitu. Jadi nama variabelnya jangan sampai beda. Oh, oke. Begitu. Udah selesai. Udah selesai. Udah sih. Nah nanti kalau misal kalian nge-push nih, kan ada perubahan yang nge-push ke GitHub, kalian buka aja di sini, nanti ada prosesnya di sini nih. Kelihatan loading, build-nya berapa gitu-gitu. Nanti kalau error ya udah berarti kayak gini. Kalau sukses ya centang. Kok error Gitu. itu biasanya apa, Bi? Nah, kalau errornya tuh terjadi karena mungkin perubahan yang kamu buat itu masih error. Satu itu. Terus kemarin itu kalau misal .env-nya nggak ketemu bisa jadi error juga. Banyak sih faktornya ya. Oh iya, oke. Ini aku kemarin kebanyakan yang Patani ML sih yang error nih. Susah. Konfigurasinya salah bisa jadi. Tapi harusnya kalau udah sekalinya mau, udah sih harusnya udah mau aja sih. Kalau lagian kalau misal error itu berarti di code-nya. Gitu. Oke. Begitu. Kurang lebihnya kayak gitu sih alurnya. Gimana? Pusing Udah kan? ini, udah. Aman nggak? Aman. Udah di-record tuh aman. Sip. Nah, terus kan katamu ada yang cloud apa SQL itu buatnya di lokal dulu, ya atau belum? Betul. Nah, tadi kan nanti disambung di kayak tadi. Nah, terus itu jadinya nanti nungguin ML dong datanya buat ke SQL importnya. Maksudnya yang apa nih? Emangnya ada apa aja tuh? Ada apa aja? Ya tergantung kamu apa aja. Yang mau disimpan di database itu apa aja. Itu harus dilihat dulu, ditentuin dulu. Gimana, Harusnya Des? sih nggak harus nunggu ML ya. Yang disimpan itu kayak apa? Kok nggak harus nunggu ML? Itu kan data dari ML bukan? Bukan. Nggak semua sih. Contoh kayak misal login register, kamu buat dulu aja, nggak usah nunggu ML ngapain. Kan nggak ada hubungannya. Nah, kecuali kalau yang integrasinya ke ML, yang nge-deploy model, nah itu nunggu ML. Tapi kan kalau yang lain-lain enggak sih, harusnya enggak. Yang lain-lain itu apa? Des, punya pandangan nggak, Des? Yang disimpan di SQL tahu nggak apa aja? Belum tahu. Apa ya? Login register, history bisa jadi, history. Nah, history itu kayak gimana? Cuma buat kelasnya kelasnya history toh atau gimana? Ya kayak misal usernya make sekarang inputin kalori berapa bla 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 bla, kan muncul rekomendasi makanannya. Nah itu bisa disimpan tuh historinya di database, itu boleh. Cuma gini, ini kan inputannya aku nangkapnya jumlah kalori, karbohidrat gitu-gitu ya, ya kan? Nah itu berarti kayak gini. Berarti itu jatuhnya kalau dilihat di pandangan API ku, dia jatuhnya ke Patani ML API ini. Karena dia berhubungan langsung sama ML-nya kan. Iya. Nah, berarti di sini nih deploy dulu modelnya, habis itu yang dia tinggal kayak gini. Ini tuh kalau aku jelasin inputannya ada di sini.
inputan ke usernya udah di sini. Nah, kan kalau kemarin itu dia di projectku itu inputnya kan start date, end date, sama commodity. Nah, start date itu kayak misal kita mau cari range harga dari tanggal berapa, terus end date-nya itu sampai tanggal berapa. Nah, commodity ini dia tuh jenis produknya, misal tadi kan di modelnya ada kayak mentimun, jamur gitu-gitu kan. Nah, inputin lah itu jamur di usernya. Nanti bakal di fetch di sini, dapatnya ke sini. Gitu untuk input prediksi. Jadi kalian juga kayak gini nih dia. Misalkan di sini jumlah kalori berapa, jumlah karbohidrat, jumlah apa gitu kan. Baru dicari tuh hasil prediksinya gitu. Itu sih kurang lebih. Itu yang buat ML toh? Yang ini enggak, ini kalian yang buat. Gimana, Bang? Gimana nih? Kok kamu Ini yang buat gimana? kalian yang buat ini. Yang ini kecuali yang ini tuh sebenarnya ML yang buat, tapi karena kita yang ngedeploy ya udah berarti ML buatnya kayak gini. Nanti kalian dikasihnya kayak gini ya. Harusnya. Terus kita ngedeploy yang ini. Deploy. Dockernya juga ada Docker filenya BTW. Nah, ini Docker filenya ini ML yang paham nih. Mungkin mentor ML karena ini pakai TensorFlow dan lain sebagainya nih aku nggak paham ini artinya apa. Cuma dikit nih. Cuma sampai 12 nih. Kalau Docker emang dikit Pak, nggak banyak. Ini juga ada cloud build-nya kemarin aku buat. Tapi setahu aku ini berhasil apa enggak ya kemarin? Berhasil deh kayaknya. Ini gimana ya? Ini yang buat kok petani ML kok? Yang buat itu gimana? Mana yang Apa? dibuat? Semuanya kok, di yang buat CC. Yang Oh iya dong. LAP. Iya. Ini controller, middleware, image upload. Nah, ini buat ngupload image ke Cloudinary tadi. Terus model, di sini ada model nih. Nah, ini sesuaiin sama kalian nih. Nah, sebenarnya itu modelnya itu kan aku pakai ini ya. Pakai SQLize. SQLize itu maksudnya kita ngebuat tabel, ngebuat nama fieldnya itu tuh based on API kita. Jadi si project kita ini yang ngebuatin si tabelnya gitu loh. Kalau misalkan tabelnya belum ada ya udah dibuatin otomatis sama project kita nih. Jadi kita nggak usah ngebuat tabel otomatis, ngebuat tabel manual, buka exam PP, buka apa tuh namanya, my PHP my admin, nggak usah kayak gitu. Jadi pakainya kayak gini. Oke. Ini nih yang kemarin. Kalau misal aku bacain ini maksudnya kita punya variable buyer. Nah, terus define buyers ini dia tuh nama tabelnya apa? Buyers gitu misal. Terus di dalam tabelnya itu ada apa aja? Pertama ID, pastikan. ID terus tipenya apa? Integer. Dia tuh sebagai primary key. Low null-nya nggak usah, berarti not null, nggak boleh null. Terus auto increment ID-nya. Terus email, dia type-nya string, nggak boleh null juga, dan lain sebagainya gitu. Terus tinggal diekspor. Yang model nih. Banyak Terus itu. Banyak ada banget ya. Jujur ini banyak sih, serius tuh. Harus dicicil sih. Udah mulai cicil ya? mending dipikirin dulu sih apa yang mau disimpan di database, kemudian rancangan foreign key ininya kayak gimana. Ya. Itu sih. Terus gimana? Ini tuh, nah, ini isinya tuh
Jadi ini tuh proses, kan tadi kita udah ngebuat modelnya kan. Nah itu diproses di sini. Maksudnya misal aku tadi kan itu ya buyer ya. Nah buyer tuh kalau misalkan dijalanin kayak gini, nah, dia ngejalanin proses ngebuat si tabelnya di sini. Tadi kan baru buat model doang. Kalau nggak di kayak giniin, nggak jalan, nggak bakal ngebuat di sini. Terus, nah ini kalian masih inget nggak? Kayak misal si tabel ini one to one sama si tabel ini. Terus tabel ini one to many sama tabel ini, masih inget nggak? Ya. Nah, itu tuh di sini nih. Betul. Itu di setting di sini. Nah, kayak misal cart has one transaction data, kayak misal kategori has too many dari produk gitu. Kok panjang tuh berpikirnya, Bu? Hah? Banyak ternyata. Banyak ini kalau API. Enggak, ini kelihatan banyak punyaku karena memang apa namanya? Data yang disimpan tuh banyak. Kayak misal data user, data pembeli, data penjual, terus apalagi data produk, transaction data, banyak. Kalau punyaku gitu ya, makanya banyak ya. Kalau kalian cuma nyimpan history sama username, login register doang mah nggak sebanyak ini. Kalau nama buah-buahnya itu, iya toh, nyimpen, Mbak. Iya, nyimpen dong, itu kan data produk. Tapi lebih dikit ya. Oke. Nah, kalian lebih dikit. Nah, ini connect DB ini tuh buat ngekonekin ke database nih. Nah, DB name-nya apa, username-nya, password-nya apa. Nah, ini nih yang disimpan di .env tadi. Jadi manggilnya kayak gini doang nih. DB name-nya kita pakai DB name, username, bla 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 gitu. Nah, kalau misal kalian kan sekarang misal nih udah masih buatnya di database lokal. Nah, kalian itu nanti cukup ganti di .env-nya aja. Kan aku tadi ada yang di komen kan itu kan. Nah, bukan. Yang mana sih? Ya udahlah, nggak ada. Ya udahlah. Nah, itu tinggal diganti aja di komen-komen doang. Terus ini cloud storage config. Storage. Ini tuh harusnya ini sih. Ini Cloudinary config, ini salah, ini cloud storage config. Mana ada? Ini salah ini namanya, Cloudinary config harusnya. Tuh pertama lagi. Yang database ini. User root. Nah itu. Kalau API itu kan ada get, post, delete, put, dan lain-lain gitu kan. Nah, di sini nih. Di endpoint-nya apa. Terus type-nya apa, get, endpoint-nya apa. Ini endpoint ya, kayak misal punya alamat API bla bla bla, terus endpoint-nya ini gitu kan. Biar ngambil data produk dan sebagainya, itu di sini nih, di root. Ada pengenal itu ya, Bu? Iya. Kayak bentar, aku ada API nggak ya? Ini kalian perlu install ini nih, Postman nih. Postman. Nah ini nih, Postman. Buat apa ya? Postman itu buat nguji API. Oke. Nah ini kan alamat API-nya kan. Nanti kalau udah ke deploy ini kan dapat kan. Nah endpoint-nya yang tadi itu yang ini. Di belakangnya ini. Yang tadi yang ini nih. Yang buyer, order, yang kayak gitu-gitu tuh yang di belakangnya. Nah, Lu dapat dari mana? Dapatnya dari mana? Yang ini. Ini buat sendiri nih.
Oh, buat sendiri. Bebas endpoint-nya. Kan kalian ngebuat API-nya, ya udah bebas endpoint-nya mau apa aja. Gitu. Terus nih contoh, aku punya API, terus endpoint-nya order, kita send nih, tipenya post. Jangan order deh, nanti nge-order lagi. Bukan. Nah, list menu deh. List menu dia kan kalau ngambil data kan get kan. Dia yang punya list menu, kalau di send, nah responsnya kayak gini. Nah, kalian ini nanti bakal buat juga nih responsnya kayak gimana, maunya kayak gimana, terus isinya apa aja gitu kan. Nah, ini kayak gitu endpointnya. Ada controller misal kayak user deh. Nah, ini tuh apa ya bilangnya? Ini tuh berhubungan sama yang JSON yang ini. Contoh kayak misal get all buyer kan. Kita buat dulu buyers find all, kita kan ngambil semua data, habis itu respon statusnya kalau berhasil itu kan 200 kan pasti. Gak mungkin 400. Kalau 400 itu error client, 500 error server. Nah, ini kan ada statusnya code-nya message gitu kan. Nah, itu di sini nih statusnya sukses, message-nya apa, terus code-nya kalau mau ditampilin juga boleh. Nah, terus si buyer ini tuh adalah datanya. Kan tadi kita nge-find all data, disimpan di buyer. Habis itu kalau udah sukses, otomatis kita tampilin dong di sini. Gitu. Ini pakai try catch kalau misalkan error. 200? Kenapa? Kok kalau 200 itu artinya sukses itu? Oh, Dari sananya, Bet. emang dari sananya. Coba code apa ya namanya? Status code. Oh ya. Udah. Serius. Ini memang ada banyak kok. Emang udah dari sononya kayak gitu. Nah, kayak ini nih, 200 oke, 201 create, ya gitu-gitu. Ini sebagai backend harus tahu nih. Tuh, gitulah. Ya, kayak gitulah ya. Kurang lebihnya. Bagaimana? Kayak mana nih? Banyak banget ya. Oke. Sama kalian nanti mau pakai library apa aja, itu penting. Contoh, kayak misal Bicrypt. Nah, karena kemarin itu belajar kriptografi asik sekali, aku terapin di sini. Kan di databaseku ini kan dia tuh nyimpen data user kan. Dia kan ada passwordnya. Nah, passwordnya itu aku encrypt. Jadi yang kesimpan di database itu udah yang encrypted gitulah, yang nggak jelas gitu angka-angkanya gitu. Nah, itu satu. Kalau mau pakai itu, ini library-nya. Cloudinary kalau mau nyimpen gambar boleh pakai. Nah, .env ini wajib kalau misal kalian nyimpen data-data krusial di .env, kalian install ini. Ini Express tuh kan kita pakai JS, frameworknya apa? Express, pakai Express. Multer itu buat ngebaca storage kita. Jadi kita kan apa ya istilahnya? Kita kan kalau di sini kan ngupload data ke Cloudinary. Nah, kan gambarnya itu kan kita load dari laptop kita dong. Nah, itu pakai Multer. Terus MySQL 2. Nah, ini buat ngekonekin, kalau kalian database-nya pakai MySQL wajib pakai ini. SQLize, nah itu buat yang tadi ngebuat shift tabelnya secara otomatis gitu. Node-Fetch ini nggak kepake sih kemarin, nggak jadi. Karena aku kan mau nyoba
yang ngefetch model ML-nya tuh dari sini ternyata nggak jadi kepake. Itu sih. Sama satu lagi Nodemon nih penting. Nodemon tuh fungsinya apa? Nodemon itu kan kalau misal kalian ngeran apa sih namanya, ngeran si API-nya, si project-nya, kalau ada error dia kan nge-close, harus di-run ulang kan. Nah, kalau pakai Nodemon, kalaupun error udah dia nggak nge-close tapi tetap jalan gitu. Itu penting buat ngedevelop. Jadi kalau misal kalian nge-save Ctrl S, dia nge-refresh lagi, nge-run lagi gitu. Begitu, itu penting. Dah, itu aja sih. Gimana? Ini cloud storage juga nggak jadi kepake. Awalnya mau aku pakai buat nyimpen gambar, ternyata config-nya agak susah, jadi ya udah nggak kepake. Jadinya pakai Cloudinary. Udah gitu aja sih. Gimana? Udah cukup pusing? Cukup. Ya, Des? Ya, biasalah. Terus ini lagi sibuk nggak beli ini, Bing? Mau tanya-tanya. Nggak apa-apa, tanya aja. Bentar. Ini yang terkait teknisnya udah selesai ya ini ya, Bing? Terkait apa penjelasannya udah selesai ya terkait ini apa file-file punyamu ini. Udah sih. Terus Mau kalau nanya aja anjir, nggak usah malu, tanya aja. Kenapa yang sih? itu yang punya aku itu berdasarkan infrastruktur itu punya kelompok kami itu infrastrukturnya kan udah tak kirimin punyamu. Terus gimana itu, Bing? Yang pertama yang dulu yang opsi yang aku kirim di WA itu yang memastikan endpoint itu gimana? Itu anak ML-nya terus gimana aku ngomongnya? Memastikan endpoint. Ya. Kayak kamu buat endpoint-nya tuh kayak gimana yang tadi itu loh yang aku jelasin. Itu kan jurusan backend. Mana sih itu? Ini tuh kan endpoint namanya nih, yang ini. Yang buat sendiri tuh. Entah namanya bebas terserah. Memastikan endpoint tersedia untuk itu rekomendasi. Betul. Jadi ya tadi ini kan berurusan sama ML, berarti kalian buatnya yang ML bukan API yang tadi. betul kayak gitu. Jadi yang buat kita ya, Des, gimana, Des? Nggak apa ya, santuy. 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 Datanya itu dari mana? Ada datanya dari Data apa? itu buat ML apa yang ML IPA tadi datanya kan ada kayak data-data itu kan? Itu dari ML. Ada. Yang ini ya dari ML, tapi kita convert. Bukan convert sih, kita deploy. Yang inget nggak yang model tadi aku jelasin itu? Mana sih? Itu bisa dicicil atau nunggu? Nunggu, itu harus jadi dulu modelnya dari si ML-nya. Oh gitu, oke. Nih yang ini nih, yang isinya data-data model gitulah pokoknya lah. Nah, Tuh. jadinya nanti ngomongnya gimana? Ngomongnya Tanyain aja modelnya udah jadi belum gitu. oh, jadinya kan besok kan mau diskusi nih rencananya kelompok kami toh. Terus nanti kan mesti tanya tugasnya itu loh, rincian tugasnya. Terus nanti yang di bagian CC bilangnya kayak gini ya, jadi untuk yang API nanti nunggu modul dari ML gitu. Ya. Enggak. Jangan kayak gitu. Gimana? Kan ini ada Ya. ya kayak bener sih kayak gitu, cuma Berhalus kan ada gitu. 2 API ini kan. Ya. Pertama API untuk ML-nya. Nah, itu jelas nunggu sih model dari ML. Tapi kayak API login, register, dan lain sebagainya, data user history itu, ya itu kalian. Gak usah nunggu ML. Oh ya. Oke. Gitu. Jadi, yang berkaitan sama ML itu baru nunggu ML. Kayak misal, kan ini memastikan endpoint API tersedia untuk fitur rekomendasi makanan berdasarkan kriteria nutrisi yang diinginkan. Nah, rekomendasi makanan ini kan dia kan datangnya dari ML. Iya. Itu baru nunggu tuh, baru bisa membuat endpointnya nanti kalau misalkan si modelnya udah jadi. Oke. Gitu. Terus, bentar. Ada lagi nggak, Des? Tanya aja. Kalau yang infrastrukturku itu tolong beli.
Oh, infrastruktur gambar tadi. Iya, punya aku yang tak buat tadi. Udah bener kok. Serius. Serius. Benar. Tin. Udah bener. Terus kuit. Punya aku juga. Kayak mana ya kemarin lupa aku. Ntar ya. Cloud storage-nya mau dipakai ya? Dipakai ya? Punya aku. Pakai enggak ya? Pakai enggak? Apa? Cloud storage-nya dipakai enggak? Pakai wajib. Oh ya. Oke. Terus yang itu termasuk hosting atau apa tuh? Project APPS aja namanya. Enggak tahu aku. Apa? Itu loh yang kan punya aku kan punya kan itu namanya kan project APPS. Nah, itu diganti hosting atau enggak? Yang warna pink itu loh. Oh, ganti Google Cloud. Google Cloud. Google Cloud aja gitu ya? Google Cloud Platform infrastruktur gitu aja. Oh, yang pink itu loh. Iya. Yang pink. Iya. Oh, iya. Ini. Gimana sih, nggak percaya banget. Flash API-nya pakai kalau pakai Python nggak apa ya? Atau ribet nggak ya? API-nya. Iya. Kalau Python aku nggak tahu ya, nggak pernah pakai API pakai Python. Kamu pakai JS ya kemarin? Karena aku Betul. langsung sekali nggak usah di convert gitu. Ya udah sih. Tapi kelemahannya apa ya kalau Python ya? Nggak tahu, serius Nggak aku tahu ya? belum pernah. Nah, itu masih Ini kalau punya aku cuma kayak gini doang nih. Tengok. mana? Oh, HTTPS API. Cloud Ordinary. Ini pakai nggak nih Cloud Ordinary ini? Iya, terserah kalian mau menyimpan data gambar atau enggak. Oke. Gambar. Gambar apa aja, Bang? Oh, pakai toh jadinya ini. Oh, ya udah pakai. Jadi Pakai enggak, Teh? Hah? Masa cuma tulisan? Pakai toh, harus pakai. Pakai ya nggak tahu. Bagus lah. Ini Pakai. kalau aku kemarin kan app-nya tampilannya kayak gini, gimana ya? Ada nggak ya? Aduh, jelek banget anjir UI-nya. So UI siapa yang bikin? UI-nya ND. Nah, ini kan ada gambar buncis, gambar wortel, gambar bibit cabe gitu-gitu kan? Iya. Nah, itu tuh kesimpan di Cloudinary. Terus link dari Cloudinary itu kesimpan di database. Gitu sih. Kalau gambar tokonya itu? Hah? Gambar toko? Ini bisa juga sih, tapi ini kemarin enggak sih. Enggak. Oh. Cuma gambar biasa ya di. Iya, kayaknya di load manual gitu deh. Anjir, jelek banget UI-nya. Dibandingin ini lebih bagus ini nggak sih? Ya kan? Siapa itu? Buatanmu? Nih, punya aku nih. Nah, Weh, bagus inilah. Tuh. Gabut tuh ya, buat. Enggak, ini kan binar. Sifat deh. Oke. Buat kali. Terus ya kayak gitu sih, kalau mau nyimpan data gambar sih ya pakai Cloudinary gratis kok. Ntar ya. Cloudinary. Bentar tak keluar bentar, ada tamu ya. Bentar ya. Wih, nggak tahu lebih sibuk apa. Jadi gini Des, dia cuma kayak semacam Google Drive sebenarnya Cloudinary. Menyimpan data gambar-gambar gitu. Jadi nanti di bagian ini nih ada project image nih kemarin punya aku nih. Nah, kayak gini sih kurang lebih. Ya cloud storage lah. Tapi bukan dari GCP. Bisa kayaknya aku pernah pakai ini deh. Pernah? Pakai buat gambar di GitHub kayaknya. Buat apa? Readme yang di GitHub itu kan ada penjelasan project itu kan. Nah kayaknya aku pakai ini deh. Oh ya, kalau udah pakai ya. Yang itu. Nanti ada linknya kan? Ada. Nah iya sih.
Santuy. Ini ya kalian nggak bilang sih, jadi kan aku bisa demoin. Mendadakin. Maksudnya demoin, maksudnya nanti kayak gimana gitu. Soalnya nih di laptopku yang ini nih belum ada nih projectnya nih. Jadi nggak bisa run di lokal. Besok lagi. Mau sekarang, ini aku pindah laptop nih. Serius, bentar ya kalau gitu ya. Sibuk nggak? Enggak. Takut ya. Enggak kok, bentar ya. Aku masuk 2 device. Oke. Ada yang udah pernah pakai Postman belum? Belum ya? Belum. Nah, ntar aku langsung kasih tahu aja. Banyak yang harus dipelajari nih Des. Iya, serius. Banyak. Aku aja ya karena terdesak jadinya bisa gitu. Gimana sih maksudnya? Kamu emang siap dari awal ya? Enggak, aku kenal JS aja enggak kemarin pas baru-baru ikut bangkit. Kenal JavaScript aja enggak. Terus habis itu Pertama belajar apa? Hah? Pertama belajar apa? Kan aku basically mobile development. Jadi nggak belajar JavaScript dan lain sebagainya. Jadi kemarin tuh benar-benar karena ketekan harus bisa, ya udah jadinya kayak belajar gitu. Kemarin juga waktu itu aku beberapa kali join kelasnya backend ITC sih. Nah, belajar di sana juga. Gitu sih. Ntar restart dulu. Anjay, petani. Udah selesai ya punyamu proyekannya? Proyek apa? Udahlah, petani udahlah. Nah, masih bisa dibuka loh akunnya. Aku kira udah di reset gitu loh. Karena kemarin tuh ada sempat info bahwa kalau misal batch selanjutnya udah selesai tuh akunnya bakal udah hapus gitu. Ini masih bisa ternyata. Ntar nih masih pindah nih. Oke. Restart laptop. Soalnya tadi di Linux jadi belum ke config juga. Nyicil ini Des jadinya Des. Nyicil apa? Belajar dulu ini. Mulai dari mana ya, Bat? Iya ya, agak banyak ya. Awalnya di mana ya? Belajar dari mana ya Des? Postman, JS enggak? Wah, langsung nggak usah ya JS. Kok nggak usah sih? Mana kalian mau pakai JS atau Python sih? Yang benar lah ditentuin dulu. Ya. Kalau Python susah nggak sih? Nggak tahu, aku nggak pernah sih pakai Python buat itu ya. Tapi kalau ML tuh pasti Python. Pasti sih. Alasanmu pakai JS kenapa? Karena dokumentasinya lebih banyak sih kalau buat backend itu. Kebanyakan pakai JS Express. Nah, yang aku tahu ya, tapi nggak tahu ya di luaran sana aku nggak terlalu ini. Aduh, update lagi ntar ya. Postman jadinya harus belajar JS, Postman ya lah Bu. Postman dia gampang itu, nggak usah belajar, langsung coba-coba aja. Terus apa lagi? Menyiapkan konsep yang harus dikerjakan dahulu itu. Betul. Kalau punya aku itu apa beli?
punya kami itu, kelompok kami itu. Berdasarkan apa ya? Infrastrukturnya ada. Maksudnya? Kan ini infrastruktur apa? Infrastruktur kan back end toh. Back end kan tugasnya nanti deploy atau gimana? Iya toh? Iya, Itu kan deploy. nunggu ML gitu toh. Banyakan yang Iya, back end. kalau yang ML-nya, kenapa? ML. Terus nanti kan di Cloud Run tadi ya nunggu ML kayaknya. Ya. Iya. Ya, terus yang Cloud Build kan cuma buat nambah-nambahin misalnya karena update-update gitu toh. Heeh. Lebih ke situ. Terus kemudian eh, untuk Cloud Excel-nya apa ya tadi? Kayak tadi kan ada register ya toh, yang bisa dikerjakan. Kemudian intinya login lah gitu ya. Yap. Terus apa tadi history? Terus apa lagi berarti? Menurut lu? Iya, Apa, Des? tergantung kalian apa aja. Itu diskusin lah sama Desi. Story. Aku nggak tahu. History udah. History, login. Kalau punyamu apa tuh, Bri? Kemarin SQL-nya yang bisa dikerjain udah lebih dahulu. Ya, petani backend itu yang buat nyimpen data produk dan yang sebagainya itu aku pertama kerjain itu udah. Karena nungguin ML-nya buat model dulu kan. Kamu paham nggak, Des? Data produk. Iya, kan aku data produk yang tadi itu loh, yang data kayak data username, produk, data itu aku kerjain dulu karena itu kan nggak ada hubungannya sama ML. Jadi Ya, berarti data produk kita. Data produk itu bisa terkait apa, Des? Terkait kayak data Menu makanannya tadi ya. Terus apa lagi, Bri? Kalau Punya aku? Iya. Bentar deh, mending buka aja langsung. Lupa juga aku apa aja. Buka bentar aja. Iya, bentar ya. Enggak, ini masih ngidupin laptop. Oh, maksudnya itu. Okay. Ya, sabar. Bubuk sih. Aduh, ini banyak nunggu atau gimana ya? Nunggu ya? Enggak, ngapain nunggu model doang kok. Jangan banyakan nunggu, nanti tiba-tiba si MD-nya udah make terus belum siap gitu kan. Tak kira cuma nunggu kayak katanya Bu Fritz kan tinggal deploy gitu. Iya, kalau API-nya udah ada yang nyiapin, kalau enggak gimana? Apa yang mau di deploy? Des. API yang disiapin kemana masnya yang mana? API yang endpoint itu. Yang mana? Kenapa? Yang maksudnya kamu katanya kalau deploy itu tinggal apa harus nungguin IP-nya. IP-nya itu yang buat kan cloud itu toh. Terus gimana? Dari mana tuh? IP. Yang kamu ngomongin API. Gimana sih, aku nggak ngerti pertanyaanmu, sumpah. Ulang gimana? Tolong Des, kamu Des. Jadi kan tadi bilang kalau cloud itu bikin API dulu kan, terus deploy. Nah, API-nya itu yang mana gitu? Dari mana? Loh, kalian buat sendiri gimana sih, Bat? Bikin sendiri, Bat. Yang endpoint itu. Yang endpoint itu, yang projectnya itu API kan namanya. Itu bisa dikerjain di mana, Des? Kamu mana, Des? Aduh. Di cloud Run situ. Di PS Code. Oh, dashboard. Ya kan ngoding dulu toh, ngoding buat API kan. Oke. Bentar, ini masih loading bentar ya. Sabar. Kamu paham tuh, Des? Paham itu Desi Wih, gendong aku buat. Mana nggak bisa. Kurs gimana? Kurs aman nggak kurs? Ada yang telat nggak? Aman. Ada yang telat? Enggak. Tunggu free skala. Oh iya.
belum ada. Itu loh laporan report itu. Oh, mingguan. Apa sih? Nggak jelas ya. Apa sih namanya yang itu kan yang Milestone. laporan ya itulah pokoknya ya. Ganggu dia tuh. Wajir, laptopku nge-lag. Emang lelet sih tapi bentar ya. Masih loading WhatsApp nih. Yang laptop satunya loh. Iya. APA tadi paham tuh kamu Des? Paham itu dia mah. Aku tahu tuh. Nunggu Komang jelasin lagi deh. Ada Desi untungnya ada Des untuk Aziza. Santuy. Ada Batista Besok. Lihat. Siapa namanya Des? Ya, itu bisanya 15 toh, siapa? Sepertinya 15 apa tuh? ini Kita mau diskusi capstone sama tim. Oke, berdasarkan apa ya? Berdasarkan apa, Des? Berdasarkan kondisi yang ada aja ya gitu loh. Anjay. Berdasarkan kebaikan bersama gitu. Atau gimana? Besok game ya? Jam 20. Ketuanya Batet kah? Anjir. Iya dong. Anjir, beneran dong. Iya dong. Gila. Selamat ya Pak Ketua. Nggak gitu, nggak dong. Apa-apa. Oke, berdasarkan kebaikan bersama. Masa kayak gitu, Lek? Gak apa ya, Des? Terlalu formal. Besok meet jam 15 gitu aja udah. Anjir. Oke, besok susah amat. Sebentar. Anjir, WhatsAppku nggak ngeload. Sesuai dengan. Nah, ini ya, kita belum submit nama anggota. Nah, itu udah langsung temanya atau nama anggota doang? Yang register itu. Aduh, jujur lupa itu kayak gimana ya itu submitnya kemarin. Ini ada formnya di form kah? Yang register tim deadline itu berarti. Itu ada formnya nggak? Sebelum pengumuman final tim validation. Kayaknya nama doang nggak sih? Nama sama nama kelompok. Iya, nama sama nama kelompok. Nama kelompokmu apa? Kelompok gajah. Kelompok apa? Nggak ada lah nama kelompok gimana sih? Oh, nggak ada, cuma gimana? Nggak ada. Terus namanya apa? Product track, terus nama toh gitu, nama anggota kelompok udah gitu. Iya sih, setauku ya, seingatku ya kemarin tuh. Di mana toh? Wanjir, nggak bisa. Kenapa sih ini aku ketik manual aja lah linknya, mana sih? Nungguin WhatsApp lama bener. Kamu tahu linknya nggak, Des? Aku nggak tahu deh. Hah? Link apa? Link product track itu daftar itu. Belum ada kayaknya. Soalnya di grup di kalender belum ada. Di kalender belum ada, Bet. Iya. Atau tanya di grup Bangkit Ambis. Weh. Habis ya. Capek lah nih Bangkit. Kupas doang. Iya, nggak jelas nih kan Bangkit TV, nggak dong nih. Kenapa sih? Menyesal lah. Weh, nggak boleh. Harus semangat ini ya. Semangat ini. Semangat. Dah. Ya, semangat. Yap. Semangat. Bisa. Bentar lagi mengetik ulang linknya. Oke. WhatsAppku nggak kebuka parah banget. Aku gas. Anjay, Harau game. Bukan, belum.
Anak UGM bisa ya? Bisa ya santuy. Tergantung. Kemarin Bisa grupnya bisa itu Fredrik aja anak weh. Bisa UGM hilang. udah bilang bisa aja nih. Semangat. Gak pulang nih. Enggak. Yes, Biasanya nah. udah. Sebentar. KP-mu sampai mana Bi? Kok belum buat KP ya kita ya Des? Belum. Semester 7 kok jangan-jangan. Wih, Pos semester 6 sekarang lo? Aku bingung ya, beli habis bangkit kah? Iya, bangkit kan? KP kan? Selesai bro. Maksudnya semesternya sudah selesai itu habis bangkit ini. Nggak apa-apa. Ya nggak Berarti sih? masuk semester 7 dong, Bli. Kalian udah nginput belum? Aku udah Ah, kamu udah nginput, Des? di ini kan, apa Bisa Dewa. namanya? Oh, belum. Di Oh. KRS. Di KRS baru. Aduh, kayaknya harus gini deh. Maksudnya kalau kamu nginput sekarang di KRS dan belum selesai KP-nya, apalagi kamu belum input di Sadewa, itu kayaknya di semester depan harus nginput lagi deh. Wah, nggak jelas lah ini, Mang. Nah. Nggak Nah. tahu ya, kurang tahu juga sih ya. Tapi harusnya sih kayak gitu. Yang lainnya pada belum ya, Des? Belum lah. Hmm. Emang harusnya selesai bangkit sih baru di input di Sadewa sama di itu. Wah, emang Ya nggak udah jelas nih. apa-apa. Sistemnya ini Nggak gimana apa-apa. nih, bro? Nggak tahu. Oh. Nah, udah kelihatan belum? Mak, ini nih. Udah. Oke. Ini kan aku udah database. Terus buka PHP My Admin. Resmi nikah. Aduh, kok kayak gini sih? Ya udahlah dari sini aja. Sama buka Postman. Jadi pertama belajar Postman dulu, Mah. Nggak usah Postman tuh nanti lanjut aja. Kayak dia tuh cuma buat contoh, buat ngesimulasiin nge-get data, nge-post data gitu aja sih. Nanti aku contohin kalian pasti langsung paham sih. Wih. Serius. Serius, nggak sesusah itu kok, nggak usah belajar. Lagian kan di coding ada kan? Emang ada buat Ada di Postman, belajar Postman itu ada tuh di decoding. Itu belajar sana aja nanti. Anjir. Sign in. KP-nya Oke. masa semester 7, Bli? Pikiran tahu kan? Ya, I don't know sih. yang punyamu belum selesai KP-nya. Belum. Habisnya Lama. Emang belum mulai. Lah. Belum mulai buat. Udah April nih. Bareng aja, bareng kita. Nggak gitu. Anjir, gak enak nih. Gak itu nih sistemnya. npm run start. Anjir, apa ini? Error. Syntax error. Bentar. Oh. Salah. Anjir, salah. Enggak. Salah itu. Run start dev. Dong lelet banget sih. Oke. .env-nya di sini masih Cloud SQL ganti. Aduh. Komen apa sih? Ganti pakai ini. Oke. Di save terus
Ini kalau nge-save mudah sih harusnya. Bentar. Database udah clear. Oh ya, belum sign in. Bahaya nggak itu sign in di Postman? Oh, enggak ngapain, enggak lah. Enggak bahaya. Patani, ini dia. Oh, ini kan ada database-nya banyak nih kan. Ada buyer, cost, kategori, order, produk detail, seller, testimoni, bla 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 dan lain sebagainya. Makanya codingannya agak banyak. Nah, sekarang caranya pakai di Postman ini kan, nah tuh kalau misal ngejalanin API-nya atau ngajarin project ini, dia ada perintah kayak gini, dia tuh artinya ngebuat tabel kayak misal ini executing default select tabel name bla 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 terus dan lain sebagainya gitulah intinya. Nah, server running import 5000. Ini tuh gara-gara ini. Kan kalian kalau mau pakai port yang lain juga bebas. Port 8000 dan lain sebagainya. Nah, caranya pakai kalau di lokal di Postman itu, ini belum login kah? Yang bener aja. Bentar. Iya, mati. Ini berapa bulan tuh proyeknya, Jus? Sebulan nggak sih? Berapa? Sebulan. Sebulan mau beli? Atau 2 bulan. Kurang lebih sih segitu. Sabar ya guys ya. Lama banget ini. Jadinya kami itu nggak ada kaitannya dengan MD ya? Ada nggak? Ini kan dipakai sama MD nanti. Nggak, maksudnya yang nunggu-nunggu tadi. Kita hanya mengetorkan gitu kan? Oh, nggak ada sih. Cuma paling ngelihat desain mereka aja gimana. Isinya apa aja. Nanti ya udah. Dari sana dilihat bakal bikin API apa aja gitu. Ini lama kali. Udah kali dibuka nih. Di coding kalian belum dapat gitu ya, yang buat belajar Postman gitu. Belum. Terus yang buat API udah belum? Yang di GCSB. Enggak, di decoding. Belum sih kan. Kemarin tuh terakhir bikin web apa ya, Yang Node apps itu belum? Belum sih. Apa udah? Belum sih harusnya. Belum ya. Itu harusnya belajar bikin backend tuh di sana tuh. Tapi pakainya Happy, bukan pakai Express.
Nah, ini nih kayak gini cara makainya. Nah, ini kan dia kan masih di kalau si API-nya masih running di komputer kita tuh di localhost, berarti di sini localhost terus berapa? Tadi kan 5.000 kan. Udah 5.000. Terus endpointnya apa? Kita mau ngambil data buyer kan. Data itu apa sih namanya, pembeli. Nah, di send. Nah, responsnya apa? 200 oke kan di sini. Nah, ada nih. Tapi berantakan. Nah, anjir namanya. Nah, ini tuh data di database nih. Kalau dilihat ya. Coba kita lihat di sini. Buyer. Nah, ini kan cuma ada satu kan. Nah, ini passwordnya kan ke hash kan. Ya. Kriptografi. Nah, ini passwordnya ini ada nih, tapi ke hash dia. Ini kan nge-get data. Nah, kalau misal mau daftar, itu kan dia ngirim data. Kalau ngirim data itu, dia pakainya post. Kalau ngambil doang get. Nah, misal nih, login, register pembeli. Ini deh, coba. Register pembeli. Nah, ini ganti dulu. Kalau harus 5.000. Nah, ini kalau ngepost data itu kita ngepostnya dari sini. Dari body. Dia type-nya JSON misalkan. Itu ngetik di situ. Iya, ini buat ngetes. Buat ngetes si API kita tuh yang buat ngeregister itu udah bener belum sih gitu kan. Misal admin gitu kan. Admin 123. Admin. Alamatnya gak usah gitu. Nah, misalkan kalau send, apa yang terjadi? Apa itu? Maksudnya select. Oke. Kok error? Nah, ini nih. Copy. Oh, aku pakai HTTPS. No, HTTP aja. Dan jet. Kalau 201 itu create, dia tuh ngebuat kodenya. Nah, kalau misal dicek di database, nah harusnya sih udah ada ya di sini. Kita refresh. Kalau banget. Nah, udah kan, udah masuk kan. Yoi. Nah, kayak gitu tuh. Jadi ngetesnya kayak gitu aja, di lokal aja dulu. Kalau kalian mau ngodingnya tuh pas ngedevelopnya di lokal dulu aja. Gitu. Nah, Bagus sekali. ini namanya collection. Yang ini collection namanya. Di sini kalian kalau misal mau buat collection baru tinggal di plus di sini blank collection. Misalkan apa namanya apa nih? Kan mau buat API apa misal? Nama app-mu apa? Apa nama app-nya? Call care. Hah? COLE care. Gitu. Ya. Nah, call care. Terus kalian kan mau buat yang kayak gini ya kan, mau buat responnya kan. Apa namanya? Metodenya kan. Yang kayak gini kan, get, post gitu-gitu kan. Caranya di sini diklik titik 3, terus add request.
Nah, ada nih get. Kan kalian kalau misal mau ngasih nama, misal di sini get all data itu misal. Benar sih. Tadi titik 3 call care Callcare.3 add request. Nah, request. nanti Oke. dia munculnya kayak gini. Udah tinggal masukin URL-nya, API-nya berapa, apa gitu kan. Gini misal. Ya udah deh, Pot-potnya tinggal. bebas ya? Nah, ini kan kalau misal get all data ya udah get berarti. Nah, kalau misal mau register berarti kan dia post kan. Dia ngirim data berarti post. Nah, itu tinggal diganti aja di sininya. Anjir lelet banget. Nih, post tinggal masukin URL. Gitu, gampang kan pakainya udah gitu aja fungsinya. Gak usah belajar langsung pakai aja. Cuma kalau post dia kan pernya body kan, request body kan. Ini di body raw, ini type-nya jangan lupa JSON karena dia mintanya JSON, udah tinggal klik ketik aja di sini kan. Tahu kan format JSON itu gimana? Key value. Tahu lah ya. JSON karena punyamu kan JS tadi toh. Hah? Iya. Salah gak ya? Takut deh. Apa sih? Ini loh, buatnya kayak gini. Mana sih register? Yang tadi loh, ini. Ada email, password, nama, alamat, koordinat, dan sebagainya. Nah, ini namanya JSON. Udah sih, kayak gitu doang. Gampang. Siap. Gimana? Ada yang mau ditanya lagi nggak? Delete. Ini tinggal delete gitu. Ya. Ya, delete tinggal di delete. Delete itu dia kan perlu perlu ID kan. Ingat nggak sih kalau di PHP itu kalau mau nge-delete sesuatu itu perlu ID. Ya, kayaknya gitu. Ya, sama ini juga sama. Perlu ID. Cuma ini endpointnya beda, agak beda dikit nih. Kan delete nih misalkan. Dia tuh kayak gini. Misal aku mau ngedelete apa aja sini. Delete bayar contohnya. Nah, oke. Delete bayar. Berarti kan dia ada di sini kan. Ini post, login, upload image, delete bayar user. Nah, pertama dia buat variabel dulu di sini, bayar ID, dia itu request.params. Nah, request params ini dia tuh artinya request parameter request. Yaitu ini. Ambilnya dari sini, satu ini dia tuh params namanya, parameter. Ya kan? Nah, terus kita ambil sih targetnya. Nah, targetnya di sini buyer destroy where. Jadi kita cari dulu di sini buyer destroy itu artinya ya kayak ngedelete buyer gitulah. Kita delete si buyer ketika where ID sama dengan buyer ID. Kita lihat dulu sekarang di rootnya di sini kan kalau misal delete, nah dia kan perlu kayak gini kan, delete buyer titik 2 buyer ID. Nah, buyer ID-nya itu kita isi misal 1 gitu. Contoh, tadi kan kita coba bayarnya kita get dulu semua.
get. Nah, ini kan ada ID 1, terus sama ID 2 nih, yang tadi baru. Nah, habis itu kita delete. Delete-nya by ID. Nah, delete-nya itu kita delete buyer 1. Send. Nah, successful. Coba sekarang kita get lagi. Harusnya yang ID 1 udah hilang. Nah, tinggal 1. Ah, udah nih. Udah ke delete nih. Database juga udah ke delete. Mulai refresh. Itu mati. Iya nanti aku. Halo, halo. Ntar masih loading. Oh, tak kira kenapa. Tuh kan datanya udah ke delete kan. Udah sih gitu doang. Ada yang ditanya dulu nggak? Udah sih, Bang. Udah ya. Postman cuma kayak gitu doang kok makanya. Kalau put juga, put itu kan update ya. Update data. Nah, dia tuh cuma, dia juga harus pakai parameter ID, terus bodinya nanti mau diupdate pakai apa, pakai data apa, gitu sih. Gimana? Udah sih. Terima Udah ya. kasih. Cukup Udah. pusing ya. Pusing. Emang agak susah bilang serius. Itu JS-nya banyak sekali tuh. Iya, karena yang disimpan tuh juga banyak punyaku. Nah, ini kemarin aku nyoba kan, jadi project gak bisa ternyata. Lu bikin sendiri? Iya. Tapi ini logiknya hampir sama semua, serius. Kayak get all card misal. Nah, ini pasti udah kayak gini nih, apa logiknya. Terus coba user kayak gini kan. Ini delete Berarti pertama bikin yang JS ini dulu ya, Mam? Betul. Gimana, Bat? Oke lah. Jadi Ya, begitulah. Kalau dilihat emang sulit, tapi nanti kalau udah di jalanan bisa pasti udah. jadi gampang banget, Wi. Iya nggak banget juga, tapi bisa. Ya. Oke lah. Docker file kamu jadi nggak? Ya, jadi. Docker itu dia tuh fungsinya buat ngejalanin perintah-perintah yang apa ya, kan tadi kan kalau mau ngejalanin si servernya ini kan aku ketiknya npm ini kan. Nah, di mana si npm run start dev ini dia tuh isinya adalah nodemon app.js. Nah, Docker ini tuh dia ngekonfigurasi perintah-perintah yang harus dijalani di terminal, tapi kita nggak bisa gitu kan. Kita kalau udah deploy nggak bisa akses terminalnya si project ini kan. Makanya pakai ini. Pertama, kita buat dulu di sini versi node yang kita pakai itu versi berapa. Terus ini nggak tahu fungsinya apa, yang ngikutin doang. Mungkin ini kali app.js. Terus copy package.json-nya. Nah, ini kan ada package.json. Habis itu setelah ke copy baru npm install. Nah, npm install itu fungsinya buat nge-install package-package yang kita pakai. Ini karena tadi sebelumnya udah ke-install punya aku, bisa langsung pakai nih. Tapi kalau misal kalian nge-clone projectku ini,
dipastiin dulu ngejalanin si npm install ini di terminalnya. Habis npm install, kita ngejalanin app.js ini kan. Nah, pakainya ini app.js. Itu sih Docker cuma kayak gitu doang buat ngejalanin konfigurasinya. Oke. Gimana? Aman? Aman. Oke. Berarti tadi itu API itu kita dapat setelah deploy. Yang mana? ADM. Alamatnya? Mm-mm. Ya, alamatnya tadi yang Yang bukan lokal. Ya, itu setelah deploy. Setelah di deploy. Ntar di ini ada nggak ya? Nanti bentukannya kayak gini deh. Coba ntar aku lihat dulu. Bentar. Aku share screen sebelah ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah ini nih. Kan di Cloudrun. Kalau udah ke deploy ini ada URL-nya. Udah hanya di copy aja. Oh itu. Tinggal ditambahin endpoint-nya aja di belakangnya. Kalau mau dipakai di Postman. Deploy. Oke. Gitu. Sama ini nih mau jelasin satu lagi. Ini kan yang model ya. Kan ada 3 backend, model sama ML API. Nah, si model ini kan dia ini kan alamatnya ini. Nah, kalau misal dilihat di sini di bagian ML API yang ini itu pakainya alamat yang itu, yang modelnya ini kan. Yang ini alamat modelnya itu ini 5YRAU gitu misalkan. Ini kan sama kan? Nah, sama ini. Jadi ini tuh alamat API dari modelnya, model yang udah di deploy gitu sih. Bagaimana? Gimana buat? Ya udah. Makasih sekali. Iya, aman aja. Tentuin dulu aja mau pakai JS atau mau pakai Python nih. Kalau mau pakai JS, tengok punya aku nggak apa-apa. Sulit nggak ya pakai JS ya? Entah. Tapi JS sama Python susah mana? Kalau menurutku yang nggak pernah pakai Python sih Python. Berarti susah Python banget. Kalau Python Tapi langsung ngambil nganu. aku nggak tahu ya, maksudnya kalau mungkin bisa di mix kali ya, yang buat backendnya itu pakai JS, yang buat ML-nya itu Python gitu, terus di deploy itu Python. Aku nggak tahu bisa apa nggak, harusnya sih bisa. Coba aja kalau mau mix. Punya aku kan ini convert. Harus convert loh. Siap. Santuy das. Santuy. Iya. Aku digendong Batista. Nggak ada nggak golek itu. Udahlah saling gendong aja berdua lah. Ya. Kamu beli, ini ada Komang nih. Besok bantu nih. Anjir. Anak baik. Ya udah itu aja tuh, Des. Oke. Udah lama kamu ada ya. Kasihan juga. Enggak apa-apa sih, santai aja. Ya udah itu aja beli. Oke. Kalau misalnya kami bingung, tolong dibantu ya beli. Gitu aja. Boleh. Aman aja. Mohon maaf mengganggu waktunya. Aman. Oke, sip. Oke, aku end aja ya. Ya. Oke, thank you, Mang. Thank you.